Kembali lagi bersama saya Adit di channel Grid Automotive. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan partner saya, Ivan Casagrande. Pembahasan modifikasi kali ini nggak biasa, karena akan mengulas satu medium bus mewah karya dari BAV. Medium bus Sultan ini punya basis sasis dari Mercedes-Benz OF917 Short menggunakan karoseri besutan Adiputro. BAV terbilang sukses merombak kabin bus ini menjadi jauh lebih mewah dengan kelengkapan layaknya rumah berjalan alias motorhome. Penasaran? Stay tune. I feel like a boss right now. Kali ini sesuatu yang berbeda, bukan mobil biasa, tapi ini bus VVIP dan motorhome. Welcome to my cabin. Nah, udah di bagian depan sekarang teman-teman, dan ini kayak apa ya? Impresi pertama saya ngelihat ini adalah ini jelas mewah banget karena nuansanya elegan, beige gitu kan, ada wood panelnya. Nah, di sini di bagian depan ada juga jok, teman-teman. Jadi ini joknya, ini modelnya bisa diputar gini nih. Jadi kalau misalnya tamu VVIP-nya mau meeting, itu jadi bisa saling berhadapan. Nah, kita coba aja langsung ya. Nah, ini gini. Ini dia nih cara muternya, teman-teman. Jadi tuasnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah, tinggal tarik maju aja, terus kita bisa coba langsung dudukin gitu. Nah, yang paling kelihatan jelas langsung pandangan berhadapan-hadapan ya. Jadi ada lawan bicara kita di depan dengan jok di depannya juga. Nah, ini kan mau meeting, kita butuh posisi yang nyaman tapi bisa serius juga gitu. Makanya kita coba rebahin dikit. Segini cukup kali ya. Enak banget ini. Nah, dari situ kelihatan nih ya tombol-tombol instrumen buat fungsi-fungsi elektriknya. Nah, karena kita mau meeting, jadi disiapin dulu. Ada mejanya. Jadi bisa buat naruh makanan, naruh laptop, naruh minuman gitu kan. Terus juga bisa langsung colok ke kabel HDMI-nya gitu. Kalau mau charge juga langsung bisa nih. Di sini ada USB portnya gitu. Ya untuk HP mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya saat meeting mau presentasi bisa langsung dari TV yang ada di sini nih teman-teman gitu. Ada lagi sesuatu yang menarik di jok ini, sambil bersantai ternyata ada juga nih fitur massage-nya. Tinggal tekan dulu udah nyala. Nah, udah selesai beraktivitas, sandaran udah turun, footrest-nya udah naik ya kan, udah relax posisinya, mau istirahat, nyalain tombol massage-nya. Ini berasa banget sih VVIP-nya. Jadi rasa sultan lah ya. Jadi ya ada di sini gitu. Setelah beraktivitas, setelah meeting, setelah menikmati perjalanan yang panjang, dengan segala macam rutinitasnya, kita bisa istirahat dengan santai. Tuh, mulai berasa nih, enak ternyata. Kayak tidur dulu enak nih teman-teman. 2 hours later. Teman-teman, jadi ada satu hal juga yang penting tadi saya bilang. Ketika udah selesai dengan presentasinya, selesai dengan hiburannya, ini menarik juga nih. Kita nggak usah pencet jauh-jauh bergerak ke TV-nya untuk matiin TV-nya. Jadi tinggal pencet sekali, dia turun dan nanti otomatis mati. Itu keren banget sih. Jadi bener-bener apa ya, semua kemewahan ini nikmat banget. keren. Nah, udah turun TV-nya, kita tinggal turunin sekat pembatasnya dengan kabin pengemudi. Kita coba ya, satu kali lagi turun. Tuh, mulai turun ternyata pelan-pelan gitu. Smooth sih gerakannya, kita lihat ya. Jadi nggak yang langsung ngejebrak gitu, pelan-pelan. Jadi berasa lah kesan elegannya gitu. Karena memang ini ya sesuai konsepnya VVIP gitu. Terus apa ya, ada hal menarik. Sini ada kompartemen satu, saya penasaran. Ini ternyata cup holder. Jadi kalau udah penuh
di meja dengan laptop atau makanan, ya tinggal taruh minuman di sini, lebih dekat, lebih praktis, lebih sederhana juga. Kita tutup lagi. Oke, udah selesai nih bahas bagian sini. Tegakin dulu kalau mau muter joknya. Kita puter, bisa nggak ya kalau sambil duduk? Kita coba ya. Agak susah dan agak lucu sih konyol. Ini kan kita diri aja. Puter lagi. Nah. Kok ada lu tiba-tiba di sini, lewat mana? Emang lu doang yang boleh nikmatin di kabin mewah sendirian? Gue juga lah. Oh gitu. Oh nggak boleh nih gue nikmatin nih, mengeksploitasi ini sendiri ya. Dari tadi lu nggak nge ya, ada gue mungkin saking nyaman ya pemirsa. Iya. Nah di sini pemirsa, saya nggak mau Adit nikmatin sendiri kabinnya nih, Dit. Jadi selain punya kursi yang udah ini sih captain seat ya, udah multi pengaturan, di beberapa area depan juga ada nih dua jok tambahan. Ini juga sistemnya udah motorized nih. Dia bisa buka sendiri, dan kalau dilihat partisi kayunya ini ada tray juga nih buat privacy nih. Nih, ya kan? Ini traynya. Di beberapa sudut sini ada ambient light. Nah ini juga kayu nih. Dan uniknya ini nggak berbau nih, Dit. Ini kayu asli ya ternyata ya? Kayu asli dan nggak berbau nih. Jadi AC-nya emang seger banget. Di depan lagi, ini ada beberapa partisi nih. Ada kompartemen penyimpanan. Ada bisa kayak semacam minibar sih. Terus sama di sini ada audio juga buat ruang penumpang di sini. Di sini ada soket lagi. Ini ada audio buat penumpang, ada tempat tisu. Terus emang kemasannya rapi. Tapi yang paling unik ya, Dit, di sininya ya, Dit. Ini ada sistem infotainment buat penumpang yang emang gede banget. Selain ada partisi buat dengan sopir di paling depan ya kan. Bener. Coba, Dit, nyalain, Dit. Keluarin ya. Kita keluarin. Nih yang ini nih pencetannya. Ukuran berapa ya, Dit? Ini ukurannya 32 inci. Wih, keluar dari sini. Dan ini apa ya? Kalau sampai belakang ya tetap kelihatan jelas lah gitu kan. Dadah dulu, Dit. Dadah. Nanti ya kita sambut lagi buat di belakang ya. Yoi. Nah, yang pas tadi lu ngobrolin tentang fitur itu di kursinya, gue lagi nikmatin nih smart TV-nya, ukurannya 32 inci, gede juga Iya, kan. gede. Udah gitu, nah ini partisinya pas udah naik menjadi pembatas ke ruang Kabin pengendara. pengemudi nih, pengendara. Iya, jadi emang privacy buat penumpang di belakang kejaga banget. Jaga aman. Dit, kayaknya gue tiba-tiba nih, gue ke toilet dulu nih, karena emang toiletnya ada juga. Ada juga di dalam mobil ini. Bentar ya. Jangan jauh-jauh. Iya. Gua kacau, ditinggalin lagi gue teman-teman. Oke, saya bakal jelasin lagi satu hal yang di bagian depan sini teman-teman. Jadi nyamanin dulu kali ya posisi duduk ya. Iya, enak. Nah, ketika partisi ketutup, kita save dari bagian kabin pengendara, pengemudi. Di sini ada intercom untuk berkomunikasi langsung dengan pengemudinya teman-teman. Nah, kita tinggal buka soketnya di sini agak keras. Oke, tinggal hubungi pengemudinya. Pak, melipir kiri, Pak. Ada warung soto enak. Gitu kan, tinggal gampang. Kita nggak usah teriak-teriak. Dan ini intercom ini jumlahnya ada 3. 1 di depan, terus 2 di sini, dan 3 di paling belakang teman-teman. Jadi ya untuk komunikasi kita nggak perlu teriak-teriak lah. Sesimpel itu, sederhana itu, dan senyaman itu teman-teman. Keren banget sih. Balik lagi ke infotainmentnya. Jadi ada tombol satu di sini untuk overswitch ke TV-nya. Kita bisa pindah-pindah channel TV, smart TV, atau bahkan bisa juga karaoke kalau kita memang pengen naikin mood gitu teman-teman. Kita pindah jelasin ke bagian lain kali ya. Yuk, ikutin terus. Jadi gue nggak tahu ya di mana Bang Mamat, teman-teman, saya nggak tahu. Tapi kita lanjut aja lah jelasin ya. Barisan depan udah, sebenarnya ke belakang lega banget. Totalnya ini
10 seat plus 2 sama yang tadi tuh di depan ada yang bisa dilipat tempat duduknya teman-teman. Nah di bagian ini nih nggak kalah menarik. Ini sofa modelnya dengan bahan yang mewah, pastinya ini kulit kelihatan, konsepnya juga masih beige, tapi ini bisa dibikin kasur juga ternyata. Nah tombolnya di sini teman-teman, tinggal pencet sekali, dia akan bergerak. Buru-buru mundur. Nantinya dia akan jadi kasur. Nah, jadi tombol yang kiri untuk bikin sebelah kirinya ini si sofa jadi kasur. Tombol kanan juga untuk fungsinya sama. Nah, ini agak smooth gerakannya memang. Dia akan rebah, yang kiri udah rebah, tinggal yang kanan. Oh, keren banget. Anyway, kalau captain seat yang ini sama lah ya sama yang depan overall sebenarnya. Cuma gue penasaran ini Bang Momot ada di mana ya? Lama banget ini orang di toilet. Wah, lama banget, buset. Ini kasurnya udah rebah. Ini gimana nih, masih banyak nih yang harus ceritain nih. Jangan kelamaan di toilet dong. Oke, tadi lu udah jelasin semua ya tentang kasurnya. Dan di bagian belakang untuk perjalanan jauh nggak perlu khawatir, Dit, karena emang seperti tadi udah gue lakukan. Ini toiletnya lengkap. Jadi toiletnya toilet duduk, dan ketika gue berdiri di atas ini tinggi gue 169. Jadi emang di sini memang agak sedikit nunduk ya, tapi di atap sini untuk tinggi gue nggak ada masalah nih. Toiletnya juga asik nih. Ini toilet duduk, nih Domtik Swedia, harusnya sih nyaman banget buat melakukan kegiatan toilet ya kan. Begitu di sini ada wesernya, di sini juga ada pegangan atau nggak buat tempat handuk. Selain itu, di sini ada kaca nih buat kaca juga ya kan. Kerannya juga ada, wastafel mini, tempat sabun, tempat tisu. Bentuknya desainnya compact tapi nyaman. Dan di sini pakai pintu model agak lipat gitu ya, model geser terus dia ngelipet. Tidak terlalu lega, cukupan, tapi nyaman lah untuk digunakan saat perjalanan jauh. Dan dijamin nggak bakal bikin bau deh di kabin utama ini, karena di sini juga udah ada exhaust nih, yang pastinya sirkulasi udara bakal terjaga dengan baik. Kita tutup ya. Bang, tolong kopi satu bang. Oh, siap, kopi satu ya. Iya, Tenang aja, Mas, bisa. Di sini juga ada dapur mini nih. Ini ada coffee maker udah di sini ya kan. Ada wastafel lagi. Ini Domtik juga nih, Swedia punya, dan ini ukurannya lebih gede daripada yang di kamar mandi. Dan di sini ada kompor juga nih. Kompornya Modena. Ada microwave. Bisa ngangetin makanan, masak makanan juga oke nih di sini nih. Microwave-nya ada. Nah, di sini ada soket listriknya. Udah gitu di paling bawahnya ada kulkas. Ini kulkas. Di sini kulkas. Ini masih ketutup, nanti kita buka. Di sini ada beberapa kompartemen penyimpanan lagi. Kompartemen penyimpanan lagi. Bisa langsung nyala nih lampunya tuh ketika dibuka. Nah, intercom lagi nih buat komunikasi ke sopir. Dan di sini nyelip di antara dapur. Voila, gantungan buat baju-baju. Jadi memang seluruh sudut di ruang kabin medium beige ini OF917 emang udah dirancang begitu compact, sehingga sampai sudut-sudut buat nempatin jas misalnya, baju, itu sudah dipikirkan oleh si perancangnya. Sama halnya dengan di kamar mandi, saat Anda masak di kompor ini juga ada penerangan tambahan dan juga exhaust. Kita coba ya. Ini exhaustnya buat menyalurkan, mungkin Anda lagi masak daging atau lagi masak menghangatkan makanan lain, ini langsung keluar, gak mengganggu udaranya, uapnya ke area kabin. Dan ada tambahan lampu penerangan, jadi bumbu-bumbu yang Anda racik nggak bakalan salah tuh. Mantap. Ini kopi gua kemana? Ya ampun, orangnya juga udah nggak ada.
udahlah kita lanjut aja lah. Ini masih ada nih ternyata teman-teman. Jadi dengan kabin seluas ini bis ya. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa pecahkan kacanya, ya, hal-hal yang tidak kita harapkan ya teman-teman. Ada di sini, jadi ada 2 totalnya. Di belakang juga ada apar teman-teman. Di belakang ini 1 dan di depan juga ada 1. Jadi ya untuk safety kita bisa bilang ini udah sangat aman teman-teman. Nah, bagian yang nggak boleh dilupain ketika ada sisi infotainmentnya di sebuah kabin mewah itu adalah audio. Ini kalau saya lihat di belakang ini ada subwoofer 1 nih, tapi katanya sih ada 2. Oh ternyata sebelah sini 1 lagi. Ini ukurannya 12 inci. Terus juga ada 4 set speaker, power monoblock juga ada, power 4 channel juga ada, yang jumlahnya lumayan banyak juga teman-teman untuk kabin seluas ini. Konsepnya overall ini SQ, jadi nggak yang memekakan telinga gitu. Jadi kita bisa dengar akustik lebih nyaman, lebih tenang gitu. Terus juga yang agak keras dikit tetap bisa membuat situasi lebih menyenangkan gitu. Kita keluar kali ya, nyari Bang Momot di mana nih? Kopi gua nggak jadi-jadi. Dari tadi gue di sini, Dit. Jadi gue emang penasaran banget ngeliat bagian jok pengemudi, sama di sini ada 1 nih buat connect biasanya kondektur. Dan kalau bisa dilihat nuansanya sama dengan yang di belakang, beige, tapi mungkin ada beberapa spek yang diturunin. Terutama lihat dari sini, ini kulitnya kulit sintetis, beda jelas sama yang di belakang. Tapi kalau panel kayunya ini sama nih dengan yang di belakang, jadi memang pakai panel kayu. Jadi beberapa bagian seperti setir udah di retrim kayu, dashboard kayu. Di sini juga permainan kayu dengan kombinasi kulit sintetis warna beige. Ini padu padannya serasis dengan yang di belakang. Jadi di sini juga udah ada layar nih, head units, layarnya layar sentuh. Di sini juga sebenarnya sudah tersedia kamera mundur, jadi sangat membantu pengemudi ketika hendak memarkir misalnya. Dan di sini ada beberapa tombol, ada 4 tombol. Ini untuk mengaktifkan genset nih. Totalnya di sini ada 4 nih. Ada 2 genset dengan 4 tombol, tombol on dan tombol off. Jadi buat mengaktifkan genset untuk kelistrikan di mobil ini ketika mesin dimatikan. Dan di sebelah situ yang tadi sudah diulas di belakang, di situ adalah telepon yang difungsikan sebagai intercom untuk membantu komunikasi dengan penumpang yang di belakang. Begitu aja bro. Oke, kita jalan yuk. Jadi buat Anda para sultan yang minat meminang sasis medium bus Mercy OF 917 ini, termasuk karoseri dan interior mewahnya, bisa menebusnya dengan harga 3,3 miliar on the road. Ini Bang Momot. Aduh dia, ayo Bang sini dong, kita chill bareng-bareng. Udah enak-enakan nih dia pemirsa nih, ada awningnya ya kan. Adem. Kalau ini kita di pegunungan, daerah pegunungan atau yang suasananya sejuk, pasti asik banget ya. Ada meja, ada kursi lipat, bisa bersantai di sini ya kan. Jadi kesimpulannya pemirsa, ini adalah sasis Mercedes-Benz OF 917 yang modifikasinya oleh BAV. Jadi memang mereka spesialis interior. Jadi memang tampang luarnya mungkin biasa, tapi dalamnya udah Luar biasa. mewah banget lah buat perjalanan jauh, pastinya nyaman. Oke, Dit. Anyway teman-teman, kita mau pamit. Jangan lupa like dan share, subscribe, dan kasih komentar menarik. Cheers. Salut.